Nah, sebelum kita bahas mengenai topik tentang linearitas rangkaian, apakah ada pertanyaan? Silakan untuk ini dulu, kalau yang sudah nonton video pembelajarannya. Izin bertanya, Pak. Iya, siapa? 14, Pak. 14 SR ini, Pak. Tapi, Pak, saya bertanya tentang teori Devin dan Norton, Pak. Ini 14 Domingos ini? 13, Pak. Sorry, Pak. Oh, 13 Edwiner. Silakan. Saya Pak, ingin bertanya tentang teorema Devin dan Norton, Pak. Gimana? Itu terdapat di teorema Norton dan transfer daya maksimal itu RL sama dengan RTH. apa, Pak? Iya, Pak. Yang Itu kamu tanyakan? maksudnya gimana ya, Pak? Itu yang saya tanyakan, Pak. RTH-nya apa gitu ya? Iya, terutama dalam yang transformasi daya maksimum kan Bapak bilang ketika RTH sama dengan RL itu maka disebut transfer daya maksimum. Itu maksudnya gimana ya, Pak? Oke. Ya, jadi gini Edwiner ya. Pertanyaan yang kamu sampaikan itu adalah topik untuk di week 7 sebenarnya. Jadi di sana ada teorema Thevenin, teorema Norton, dan transfer daya maksimum. Saya cerita sedikit saja ya. Jadi misalkan begini ya. Yang transfer daya maksimum ya. Jadi misalnya kamu punya charger ya, charger laptop, HP misalkan. Nah, charger HP itu kan dalamnya ada rangkaiannya ya. Dia ada konversi juga dari AC menjadi DC gitu. Nah, ini kita memandang si charger ini sebagai suatu rangkaian. Nah, kemudian kan dia punya output ya. Outputnya adalah yang kita masukkan ke HP kita gitu. Nah, pertanyaannya, apakah rangkaian pada charger ini bisa memberikan daya maksimum nggak? Itu apa namanya akan bergantung gitu ya. Misalkan gini, misalkan kalau ini misalkan chargernya saya sebut merek misalkan Samsung ya, kemudian HP-nya sesuai juga Samsung gitu. Nah, kemudian saya charging. Nah, kemudian dari spesifikasi teknisnya itu si chargernya mengatakan dia bisa kasih daya misalkan 10 watt misalkan kita bilang seperti itu ya. Nah, kemudian saya punya HP yang lain gitu. HP yang lain kemudian saya pakai charger yang Samsung yang saya punya, saya colokkan lagi. Nah, pertanyaannya apakah daya yang ditransfer oleh si charger akan tetap 10 watt? Nah, itu jawabannya belum tentu gitu. Karena ada pengaruh dari hambatan yang terdapat di beban. Beban kita adalah HP di sini ya. Nah, oleh karena itu ada suatu syarat yang menyebabkan bisa terjadi transfer daya maksimum. Nah, syaratnya itu adalah resistansi beban itu sama dengan resistansi Thevenin gitu. Nah, nanti di week 7 akan kita bahas secara detail bagaimana caranya mencari resistansi Thevenin begitu. Nah, resistansi Thevenin itu dimiliki siapa? Dimiliki oleh rangkaian penyuplai daya. Tadi kan kita bicaranya masalah charger ya. Berarti rangkaian dalam charger ini kita mau ganti menjadi satu resistansi saja atau satu hambatan saja yang kita sebut sebagai R Thevenin. Begitu, Edwiner. Penjelasan singkat ya. Nanti kita bahas di week 7 ya. Baik, Pak. Paham, Pak. Oke ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Edwiner. Sudah? Yang lain silakan. Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum ada ya? Itu, Pak, di chat ada, Pak. Oh, di chat. Sorry, saya nggak lihat chat. Oh, chat. Boleh tolong dibacakan? Oh, ini ya, siapa ya? Tantri ya. Halo Tantri. Iya, Pak. Silakan. Halo, Pak. Silakan. Jadi gini, Pak, saya mau bertanya tentang teorema rangkaian. Jadi saya menonton video Bapak kan. Kalau misalnya kita sudah menggunakan teorema rangkaian itu, kita nggak perlu menggunakan KCL dan KVL. Terus di situ ada contoh soal sebuah rangkaian yang terdiri dari 2 loop.
Nah, di sana membuktikan apakah dia salah satu rangkaian yang sifat linearitas. Terus Pak, dia masih menggunakan KVL dan KCL. Nah, jadi saya bingung di sana Pak. Sebenarnya masih digunakan apa enggak gitu Pak? Ya, jadi gini ya. Sekarang kita kan mengerjakan permasalahan rangkaian gitu ya. Nah, di permasalahan tersebut yang ditanya itu kalau tidak arus tegangan gitu kan. Kemudian nanti kalau sudah dapat arus sama dapat tegangan, kita bisa cari yang lain. Misalkan cari dayanya begitu ya, bisa dapat. Jadi sebenarnya yang ingin kita cari arus dan tegangan. Itu yang saya garis bawahi dulu. Nah, untuk mencari arus dan tegangan, maka kita perlu menganalisis kan rangkaian tersebut. Nah, menganalisisnya itu boleh pakai metode macam-macam gitu. Yang sudah kita pelajari terakhir kemarin ya pakai KCL, KVL gitu kan. Itu nanti bisa dihubungkan ke nodal dan mesh analisis. Boleh nggak Pak pakai itu? Boleh, silahkan. Terus misalkan siapa tadi? Tantri ya. Tantri mau pakai metode yang lain yang sekarang mau kita bahas. Pak, saya mau pakai sifat linearitas karena ini rangkaiannya memang rangkaian linear. Boleh nggak Pak? Boleh, silahkan gitu. Jadi intinya adalah kita mau nyari I sama V gitu. Nah, kalau dalam perjalanan nanti misalkan ya, sifat linear gitu ya. Nah, di situ dibutuhkan, oh ternyata saya butuh hukum Ohm. Oke, kita masukkan hukum Ohm di situ. Oh, ternyata saya butuh KVL. Oke, berarti saya masukkan lagi di situ. Jadi begitu sebenarnya, Tantri. Baik, Pak. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau Talenta ada nggak di sini ya? Halo, Talenta? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya, Talenta ini belum pernah bertanya ini. Silakan, Talenta. Saya kasih kesempatan. Maaf, Pak. Sejauh ini saya belum mengerti, Pak. Udah beberapa kali muter video tapi belum mengerti. Oke. Sekarang yang tidak ngertinya bagian mana? Coba. Halo, Talenta? Iya, Pak. Sebentar, Pak. Sama siap-siap Daniel ya, Daniel Simbolon. Ada di sini Daniel? Hadir, Pak. Nah, Daniel, ayo siapkan pertanyaan. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Silakan Talenta. Sudah dapat pertanyaannya? Jadi memang untuk kuliah PAR ini harus banyak latihan ya. Latihan mengerjakan soal ya. Jadi biar lebih paham dan lebih tahu ini saya mau pakai cara yang mana gitu. Izin bertanya, Pak. Edwiner, silakan. Iya, Pak. Dalam video Bapak bilang di sini bahwa sifat linearitas rangkaian itu jikalau kita jikalau kita menaikkan sumber arus, maka sumber tegangannya akan itu menjadi 2 kali lipat ya, Pak. Oh, bukan begitu. Apa namanya gini ya. Jadi yang disebut dengan sifat linear itu artinya perubahan pada satu komponen itu akan berpengaruh ke komponen lain ya, atau besaran lainnya. Misalkan dalam hal ini arus atau tegangan pada segmen tertentu gitu ya. Nah, perubahannya itu akan secara linear gitu. Misalkan pada gambar ini ya, gambar yang sudah kalian lihat ini di komputer kalian. Misalkan ini saya punya, di sini kan kebetulan dia tunggal ya. Cuman ada sumber arus ya, 9 ampere gitu. Nah, ketika disuplai dengan arus 9 ampere, ya, ternyata, misal ini ya, ternyata I0 ini sama dengan, ini kan arus ya, I0 kita dapat sama dengan 2 ampere gitu. Contoh. Nah, kalau rangkaian ini adalah rangkaian linear, sekarang saya ganti yang 9 ampere ini, saya ganti menjadi 18 ampere. Ya, berarti kan 2 kali lipatnya.
maka si I0 itu akan juga meningkat 2 kali lipatnya. Tadi 1 ampere kan, berarti jadi 2 ampere. Kalau misalkan 9 ampere ini kita kalikan 3 ya, jadi 27 ampere, maka I0-nya juga akan kali 3 gitu. Nah, itu yang disebut dengan linearitas. Nah, misalkan contoh lagi. Contoh lagi misalkan di sini ya, di bagian sini itu misalnya kita kasih nama, ada arus namanya I1 misalkan. I1 ini misalkan kalau ketika dipasang 9 ampere, I1 itu sama dengan 3 ampere misalkan. Nah, kalau ini dikalikan 2, ini juga arusnya akan membesar 2 kali lipat. Begitu, Edwiner. Oh, bagaimana Pak jikalau kemungkinan besar arus yang kita kalikan itu tidak mempengaruhi yang tegangan, Pak? Apakah kemungkinan besar ada seperti itu, Pak? Bentar, maksudnya tidak mempengaruhi tegangan itu gimana? Maksudnya seperti yang Bapak bilang tadi kan, kalau dikalikan 2, 18, maka itunya akan menjadi 0. 2 kali lipat juga kan, Pak? Ya, oke. Karena sesuai linearitas kan, Pak. Betul. Itu ada juga, Pak, yang ketika kita mengapa yang sumber arusnya ini, Pak, itu tidak ada pengaruhnya, Pak, tetap gitu untuk yang apanya. Jadi gini ya, secara umum itu rangkaian itu kita bisa bedakan menjadi 2. Ada rangkaian linear, ada rangkaian yang tidak linear, gitu. Nah, pada rangkaian linear semua hukum-hukum kelistrikan yang kita bahas ini ya, metode misalkan hukum Ohm, Kirchhoff, KVL, KCL ya, nodal analisis, mesh analisis segala macam itu bisa kita pakai untuk rangkaian linear gitu. Nah, kalau misalkan rangkaiannya dia tidak linear yang tadi kamu bilang, kalau kita ganti ya 9 ampere kita ganti jadi 18, ternyata pengukuran I0-nya tidak 2 kali lipat. Malah tetap saja misalkan. Nah, bisa nggak terjadi seperti itu? Bisa saja, karena itu adalah rangkaian yang kita kategorikan sebagai rangkaian tidak linear. Nah, kenapa bisa terjadi suatu rangkaian dia tidak linear? Nah, sebagai contoh misalkan di sini kan kita pakai resistor ya. Resistor itu kan bentuknya kalian udah tahu ya, bentuknya seperti ini ya. Terus kemudian ada cincin-cincin warnanya gitu ya. Nah, kemudian resistor ini kan juga punya tegangan kerja. Ya, dia bekerja pada tegangan sekian volt. Ada rentangnya misalkan 2 volt sampai 10 volt gitu. Kemudian suhunya misalkan sampai 100 derajat Celcius paling tinggi. Misalkan dari minus 50 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Nah, ini adalah daerah di mana komponen ini bisa bekerja dengan baik. Nah, ketika kondisi ini tidak terpenuhi, misalkan suhu ini misalkan. Suhunya tidak sudah di luar batas. Jadi misalkan rangkaian ini kita tempatkan pada suatu kondisi lingkungan sehingga suhunya adalah 200 derajat Celcius. Nah, ini akan menyebabkan si transistor, misalkan yang ini ya, 4 ohm ini, resistor ini sudah tidak lagi bekerja secara linear lagi. Nah, oleh karena itu, maka rangkaiannya akan menjadi rangkaian tidak linear. Seperti itu, Edwiner. Contoh sederhana. Baik, Pak. Ya. Dan juga, Pak, yang Bapak bilang di video kan, Pak, bahwa KVL, KCL, dan hukum Ohm itu tidak berpengaruh kepada rangkaian kompleks, Pak. Misalnya rangkaian yang memiliki lebih 10 mesh ke atas gitu kan, Pak. Nah, itu, Pak, kita menggunakan apa ya, Pak, untuk menghitung itu? Oh, begini ya. Maksudnya gimana maksudnya? 10 mesh ke atas terus? Iya, Pak, baru untuk yang dari video pertama Bapak bilang bahwa apa namanya, Pak, Bapak bilang di video pertama itu bahwasanya penemu itu menciptakan suatu cara untuk lebih apa namanya, Pak, menghitungnya itu yang rangkaian kompleks lebih mudah, Pak. Yang mana? Ketika dibandingkan kita menggunakan KVL, KCL, dan hukum Ohm akan lebih ribet, Pak, gitu. Oh, ini yang apa? Yang Thevenin ya? Bukan? Kaitannya dengan Thevenin Norton bukan?
Itu Pak, pertanyaan saya lebih mengarah ke apa yang akan kita gunakan Pak gitu Oh, jadi gini ya. dalam menghitung. Ya, jadi gini ya, apa namanya, Edwiner. Jadi kan kita sudah belajar KCL, KVL, hukum Ohm gitu ya. Kemudian ada nodal analisis, mesh analisis gitu. Nah, itu semua adalah teorema-teorema rangkaian. Teorema-teorema rangkaian ini berlaku untuk apa namanya, rangkaian-rangkaian yang sifatnya linear, yaitu satu poin, tolong diingat dulu. Kemudian yang kedua, apakah teorema metode-metode yang ini yang KCL, KVL dan lain-lain itu punya keterbatasan? Jawabannya yes, punya keterbatasan. Nah, keterbatasannya itu apa? Ketika misalkan kita menghadapi suatu apa namanya rangkaian yang sudah kompleks. Maksudnya kompleks itu dia mesh-nya banyak ya. Misalkan seperti inilah gambar saya ya. Ini saya gambar asal aja ini ya. Nah, kan ada seperti ini misalkan. Nah, ini kan sudah kelihatan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mesh gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mau pakai nodal atau mesh analisis, udah jelas kita akan mendapatkan matriks 5x5 gitu. Apalagi kalau kita bicara rangkaian yang apa namanya yang sudah kompleks beneran gitu ya. Nah, padahal itu rangkaian-rangkaian ini tuh memiliki suatu tujuan tertentu. Misalkan sebenarnya rangkaian ini adalah suatu rangkaian penyuplai daya ya, dengan ujung terminalnya adalah A dan B gitu. Nah, kita ingin tahu berapa sih tegangan di A sama B-nya, VAB gitu ya. Kemudian berapa sih arus yang bisa disuplai kalau misalkan nanti kita kasih dia beban di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mencari VAB dengan menggunakan misalkan nodal analisis atau mesh analisis gitu ya. Nah, ini bisa dikerjakan, cuman caranya akan sangat panjang sekali gitu. Matriksnya 5x5. Waktu yang kita gunakan juga banyak gitu. Sehingga ini tidak menjadi efektif lagi begitu. Oleh karena itu kita butuh cara lain gitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Karena tadi ya, ujungnya sebenarnya kita ingin dapat VAB aja ini berapa gitu. Nanti pembahasan selanjutnya tentang teorema Thevenin dan teorema Norton untuk menjawab kebutuhan permasalahan ini. Seperti itu, Edwiner. Oh, berarti Pak untuk yang teorema Thevenin dan Norton itu sebenarnya itu untuk mencari VA dan VAB-nya itu ya Pak? Iya, jadi begini ya. Rangkaian kompleks seperti ini itu nanti ya pada teorema Thevenin Norton kita bisa ganti dengan satu R Thevenin, RTH, kemudian dihubungkan dengan suatu sumber VTH seperti itu. Ini terminal A, terminal B. Jadi gitu. Jadi rangkaian yang kompleks ini kita mau ekivalenkan atau kita sederhanakan atau kita ganti dengan satu rangkaian sederhana seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari nanti Thevenin Norton. Nanti kita bahas detailnya minggu depan ya. Oke ya. Semoga bisa memberikan jawaban. Tadi Talenta sama siapa lagi tadi? Daniel Pak. Daniel, gimana? Ada pertanyaan? Ada di kolom chat Pak untuk Talenta. Oh, Talenta. Bentar, mana ini? Talenta. Oke, Talenta bertanya, apakah syarat komponen linear apakah karena fungsinya pangkat 1 jika suatu fungsi pangkat 2 apakah tidak bisa diaplikasikan ke linearannya? Maksudnya gimana nih fungsi pangkat 1? Jadi gini ya, apa namanya? Tadi ya salah satu kriteria linear itu tadi kalau misalkan komponen tersebut dia bekerja di luar area kerjanya, kemudian menyebabkan ada anomali, maka komponen rangkaian tersebut jadinya sudah tidak linear. Kemudian misalkan gini juga ya, apa namanya? Misalkan nanti kita akan bahas mengenai kapasitor gitu ya, kapasitor yang sudah dimasukkan ke dalam suatu rangkaian seperti ini gitu. Nah, tentunya
analisanya itu tidak lagi sederhana seperti ini. Nah, itu nanti kita sudah melibatkan analisa yang menggunakan persamaan diferensial gitu ya. Misalkan persamaan diferensial orde 1 atau orde 2. Nah, seperti itu ya. Jadi arusnya itu dia berubahnya tidak lagi linear tapi sudah eksponensial begitu. Nah, itu juga sudah termasuk pada rangkaian yang sudah nggak linear lagi gitu. Jadi kalau misalkan di sini misalkan 9 ampere ya belum tentu nanti di sebagian sini kalau ada dipasang kapasitor ya atau induktor yang lain belum tentu di sini arusnya langsung menjadi 2 kali lipatnya. Ya sudah nggak linear lagi. Ya kira-kira seperti itu ya. Nanti sambil pelan-pelan lah kita ini ya belajarnya. Ada lagi? Siapa tadi, Daniel? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Daniel, silakan. Di sini kan Pak yang saya baca pada teori superposisi, kenapa bisa suatu sumber dipisahkan dan diperhitungkan satu persatu, Pak? Oke. Ya, ini berarti sudah masuk ke ini ya, ke topik ini ya. Biar runut, jadi nanti yang pertama saya bahas sifat linear ya, nanti kemudian baru saya lanjutkan ke yang superposisi ya. Oke, nanti sambil saya jawab nanti ya. Oke, sekarang silakan ini kalian buat rangkaian ini dulu. Silakan digambar dulu. Jadi di sini ada 9 ampere, kemudian dihubungkan dengan ini ya, rangkaian seperti ini. Nah, kita diminta untuk mencari berapakah I0 ya pada rangkaian dengan menggunakan sifat linear. Boleh nggak Pak? Kerjakan pakai cara lain? Boleh, silakan. Mau pakai pembagi arus di sini boleh, disederhanakan dulu, boleh juga, terserah ya. Mau pakai mesh analisis juga boleh, ya, tidak ada masalah. Tapi di sini karena fokus kita mau menggunakan sifat linear ya, maka kita kerjakan dengan cara memanfaatkan sifat linear. Jadi begini, di sifat linear ini kita tadi kan ya, kalau nanti kita tingkatkan 9 ampere dia harusnya akan juga ikut meningkat. Nah, jadi biar mudah di sini kita asumsikan aja. Seandainya gitu ya, seandainya arusnya mengalir di I0 sama dengan 1 ampere ya, seandainya gitu ya. Nah, kalau misalkan arus yang mengalir adalah 1 ampere, maka tegangan di resistor 6 ohm ya, tegangan sini misalnya saya kasih nama A sama B. Jadi tegangannya adalah I kali R kan? I-nya adalah 1 ampere yang tadi kita asumsikan. Kemudian kalikan 6. Jadi kita dapatkan ternyata kalau misalkan I0 adalah 1 ampere, maka tegangannya adalah 6 volt ya untuk AB, VAB ya. Oke. Ini sekali lagi ini asumsi kan ya, kita seandainya aja dulu. Nah, kemudian arus yang mengalir ya pada resistor 3 berapa? Nah, ini kan kita sudah tahu karena ini kita sudah tahu tegangannya ya. Tegangannya ada 6 volt ya, maka arus yang mengalir di sini adalah 6 dibagi 3 gitu kan ya. Phase I sama dengan V per R ya, 6 volt ya, tegangan VAB dibagi 3. Jadi arus yang mengalir di sini adalah 2 ampere. Oke? Masih bisa diikuti ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan langsung boleh muncul ya. Nah, kemudian kita sudah tahu ini adalah 2 ampere. Nah, terus rangkaian ini saya sederhanakan gitu ya. Nah, ini kan 3 ohm sama 6 ohm ini kan paralel gitu ya. Jadi saya buat 1 per R ekuivalen ya sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 6. Jadi R ekuivalennya adalah berapa nih? 3 kali 6 per 3 tambah 6 gitu ya. 18 per 9. Ini jawabannya adalah 2 ohm. Nah, 2 ohm itu adalah yang ini. Ya, jadi saya sederhanakan. Nah, saya sederhanakan seperti ini. Nah, terus tadi kan I0 tadi kita asumsikan sama dengan 1 ampere ya. Ini kan keluar, ini juga keluar. Berarti arus yang mengalir di sini adalah 3 ampere. Ya, ini dia. 3 ampere. Nah, kemudian saya mencari tegangan VAB gitu ya. Karena tadi kita mau nyari I0. Ya, I0 di sini ya. Nah, kalau gitu VAB-nya berapa? VAB-nya adalah I kali R gitu kan ya. I kali R berarti
I-nya adalah 3 gitu ya. 3 kalikan dengan, oh sorry, ini VAB-nya beda ya. Ini harusnya saya sebut misalkan ini C ya. C, ini D gitu ya. Jadi ini, sorry, ini salah. Ini harusnya C, ini harusnya D. C, D. Nah, jadi kita mau cari sekarang VCD gitu ya. VCD berapa sih sekarang gitu ya. Nah, VCD bisa kita cari ya. VCD-nya ya, I kali R. Ya, I kan sama juga dengan tegangan yang di sini ya. Berarti kan I-nya adalah 3 ampere kalikan dengan R-nya. R-nya adalah 2 tambah 2, jadi 4. Ya, jadi 3 kali 4 sama dengan 12 volt. Ini adalah VCD gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan I1 ya. I1 berarti sama dengan VCD ya. VCD ya dibagi dengan 4 ya. Berarti I1 adalah 3 ampere. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi ini adalah ini 3 ampere ke sini, kemudian I1 3 ampere. Kalau kita lihat ya dari arah arusnya, ini masuk, ini harus keluar, ini harus keluar. Berarti kan kalau misalkan ini saya kasih nama dulu umum ya, misalkan namanya IS. Berarti kan IS-nya sama dengan 3 tambah I1 gitu ya. Ya dari rangkaian ya. IS sama dengan 3 tambah I1. Nah, I1-nya kan sama dengan 3. Jadi kita dapatkan IS-nya sama dengan 6 gitu. Jadi kenapa kita lakukan ini? Ya, karena tadi di awal kita menggunakan asumsi. Nah, kalau kita pakai I0 sama dengan 1 ampere, didapatkan IS-nya sama dengan 6 ampere, kan gitu. Nah, karena rangkaiannya bersifat linear, maka sekarang kalau IS-nya diganti menjadi 9 ampere, jadi I0 dapat dicari. Dicarinya dengan apa? Dengan menggunakan perbandingan senilai gitu ya. Jadi kalau IS sama dengan 6, I0 sama dengan 1 ampere. IS sama dengan 9, I0-nya jadi berapa gitu. Kan di rangkaian sebenarnya dia tertulis sama dengan IA gitu ya. Jadi kita perbandingan senilai 6/9 sama dengan 1/X gitu ya. Kita buat aja per di sini per. Ini juga per gitu ya. Kemudian kita kali silang, berarti X sama dengan 9/6. Jadi jawabannya adalah 1,5 ampere gitu. Ini adalah nilai dari I0 ya. Jika IS-nya arus sumbernya kita buat sama dengan 9 ampere. Begitu aja sebenarnya prinsip linearitas. Apakah ada pertanyaan? Enggak ada? Belum ada. Cukup jelas? Masih mencerna pelan-pelan, Pak. Oke, jadi saya ulangi ya. Saya ulangi. Ini ada rangkaian seperti ini. Ya, saya ulangi ya. Ini generalnya. Ada rangkaian seperti ini. Nah, tadi yang pertama kita asumsikan dulu kan. Asumsikan I0. Kita buat aja I0 sama dengan 1 ampere. Pak, boleh nggak kita buat 2 ampere atau buat 3 ampere? Boleh, silakan. Nggak ada masalah. Ya. Kemudian kalau kita asumsikan I0 sama dengan 1 ampere, maka jadikan ini kan asumsi kita ya. Kita buat aja seandainya. Berarti kan kalau gitu yang ini sumber tegangan ini kan tidak lagi namanya 9 ampere. Kita kasih nama aja secara umum namanya IS gitu ya. Jadi kita buat asumsi kalau I0 sama dengan 1 ampere, IS-nya jadi berapa ya? Nah, tadi proses yang kita lakukan barusan itu adalah untuk mencari IS. IS-nya kita dapatkan ternyata sama dengan 6 ampere. Nah, begitu. Nah, ya, kita sudah dapat. Ini asumsi. Nah, kemudian sekarang ternyata IS-nya sama dengan 9. Nah, kalau IS-nya 9, I0-nya jadi berapa ya? Nah, begitu aja. Bisa ditangkap konsep dari sifat linearitas ini? Bisa, Pak. Izin tanya, Pak. Ya. Berarti, Pak, kalau misalnya kita mencari nilai kebalikannya, Pak, maksudnya jika IS-nya dari ketahui, kita mencari I0-nya, Pak. Ini kan di soal kan yang diketahui IS ya, 9 ampere. Kita mau cari I0. Oh, baik, Pak. Itu berarti dengan asumsi ya, Pak? Iya, yang di atas ini kan asumsi nih. Yang ini kan asumsi kita nih.
Jadi kita buat aja asumsi yang mudah, kemudian kita dapat IS yang sama dengan 6 ampere ya, yang asumsi, kemudian baru nanti asumsinya kita pakai dengan memanfaatkan sifat linear tadi. Begitu aja, Edwiner. Berarti Pak untuk asumsinya itu kalau bisa Pak tidak boleh terlalu berlebihan agar bisa mendapatkan IS yang berdekatan gitu Pak. Tadi saya sudah sebutkan bahwa asumsi I0 boleh nggak nilai yang lain? Boleh. Misalkan mau pakai 2 ampere, silahkan. Mau pakai 3 ampere, silahkan gitu. Tapi jangan pakailah yang 0,9918 misalkan. Wah, itu nanti ngitungnya ribet sendiri. Padahal yang ingin kita kedepankan di sini adalah kita pilih angka yang sederhana biar nanti perhitungannya jadi sederhana. Gitu aja. Oh, baik Pak, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, silakan komentar di kolom chat. Belum ada, Pak. Izin Pak, tadi saya bingung di bawah Pak. Kenapa? Sorry. Cara yang di bawah Pak. Boleh Pak scroll ke bawah sebentar Pak. Yang mana yang ini? Yang di bawah lagi Pak. Nah itu Pak. Ya. IS-nya Pak. IS sama dengan 3 I1. Itu bagaimana Pak? Saya di situ kurang perhatikan. IS sama dengan 3 tambah I1 atau yang mana? Iya betul itu Pak. Oh gini. Sebentar ya, saya ambil dulu rangkaiannya, saya bawa ke bawah. Ya, ini. Udah kelihatan ya? Rangkaiannya? Sudah Pak. Ya, jadi coba lihat nih. Kan kita mau cari tahu IS ini berapa sih gitu kan ya. Nah, sekarang kan kita sudah punya informasi arus yang di sini ya adalah 3 ampere. Arus yang ke bawah itu adalah I1. Terus IS itu yang nyuplai ke sini gitu kan ya. Jadi pada node C itu kan arus masuk sama dengan arus keluar. Arus masuknya siapa? I masuk sama dengan I keluar. Saya tulis dulu ya. I masuknya siapa? I masuknya adalah IS. Kemudian dia keluar dari node C. Siapa? Adalah si 3 ampere plus I1. Nah, itulah yang ini. I1 nilainya 3. Baik Pak, sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi ini ya, apa namanya, sembari kita sama-sama mengerjakan gitu ya. Nanti bahannya juga saya akan sharing. Jadi tolong fokuskan sekarang adalah kalian bisa menangkap apa ya proses pengerjaannya itu tujuannya mau kemana, terus langkah-langkah yang harus dilakukan ya seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, silahkan buat dulu kalian untuk soal nomor 2 ini. Nah, kita di sini juga menggunakan sifat linearitas dari suatu rangkaian ya untuk mencari berapa tegangan V0. Ya, ini soalnya masih yang sederhana-sederhana ya. Nah, V0 ini adalah tegangan pada resistor 2 ohm. Ya. Kemudian di sini kita punya sumber tunggal ya, sumber tegangan sebesar 4 volt ya. Independent source 4 volt. Oke. Sama seperti tadi, kalau yang soal pertama itu kita mencari arus, soal yang kedua kita mencari tegangan, ya. Nah, di sini karena bersifat linear, maka kita buat dulu asumsi deh, gitu kan ya. Asumsinya misalkan V0-nya sama dengan 1 kita buat ya. Jadi kalau V0-nya saya ganti 1 ya, sama dengan 1 di sini, 1 volt ya. Maka kan ini udah nggak jadi 4 volt kan ya. Nah, kita sebut saja namanya VS di sini. Oke ya. Jadi rangkaiannya saya gambar ulang menjadi seperti ini. Ya, ini adalah VS. Oke. Kemudian arus yang mengalir pada resistor 2. Nah, jadi kenapa sih kita melakukan perhitungan seperti ini? Ingat, tadi kita buat asumsi V0 sama dengan 1 volt. Tujuan kita mau cari berapa sih nilai VS-nya? Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai VS bagaimana caranya? Ya, paling gampang ya kita cari arusnya dulu kan. Arus di sini berapa? I yang di sini. Nah, untuk mendapatkan I yang di sini maka kita perlu informasi I yang lain gitu. Makanya di sini kita cari yang pertama ya, adalah
arus yang mengalir pada resistor 2 dan resistor 4. Resistor 2 dan resistor 4. Nah, ini kan satu jalur ya. Berarti arusnya adalah, jadi asumsikan ini V0 adalah 1 volt ya. Maka arusnya adalah V per R. V-nya adalah ini ya, tegangan di sini adalah 1 ya, dibagi dengan 2. Gitu kan ya. Maka kita dapatkan 0,5 ampere. Arus yang mengalir di sini adalah 0,5 ampere. Ini juga sama berarti kan ya, seri kan, 0,5 ampere. Nah, kemudian kita sudah dapat arus yang mengalir di sini. Nah, kemudian kita mau cari berapa sih tegangan VAB. VAB ya di sini. Nah, tegangan VAB gimana cara carinya? Ya, pakai aja ini kan, V sama dengan I kali R. Ya, berarti kan tegangan di resistor 3 ohm kan sama dengan tegangan yang di sebelah sini ya. Sama aja ya. Berarti kita cari aja tegangan yang sebelah sini semuanya ya, sampai dari A sampai B. I-nya adalah tadi 0,5 kali dengan R-nya. R-nya adalah 4 tambah 2. Kenapa dijumlahkan? Karena 4 ohm sama 2 ohm ini adalah seri ya. Jadi 0,5 tambah kalikan dengan 6. Jadi jawabannya adalah 3 volt. Ini adalah VAB. Ya, tegangan VAB. Nah, kalau sudah dapat tegangan VAB, maka kita bisa cari arus kan? Arus yang mana? Arus yang ini. Yang ini. Ya. Jadi kan ini I masuk ya. I sama dengan ya. I yang masuk ini sama dengan yang keluar. Misalnya saya sebut namanya ini I1 deh. Atau ini I2, ini I3 gitu ya. Berarti I1 sama dengan I2 plus I3. Nah, berapa nilai I1? I1 udah tahu kan? 0,5 gitu kan. Plus I3. Berapa nilai I3? Nilai I3 adalah VAB per 3. Gitu kan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Maka ini ya, VAB tadi berapa nilainya? 3 volt. Berarti kita ganti ya. 3 per 3 gitu kan. Jadi 0,5 plus 1 ya. Berarti sama dengan 1,5. 1,5 itu apa? 1,5 adalah arus yang mengalir di resistor 1 ohm. Yang mana itu? Nah, saya coba bawa gambarnya ke bawah ya. Jadi memang kalau kita mengerjakan analisis rangkaian ini sambil lihat gambar ya, paling enak. Biar kita nggak tersesat. Nah, ini dia gambarnya. Ya. Jadi, saya ulangi. Arus 1,5. Ups, sorry sebentar ya. Ini ada sedikit error. Oke, sebentar saya share screen lagi. Nah, ini dia. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, tadi ya, 1,5 yang kita dapatkan itu adalah arus yang di mana? Yang ini, I1 ya. Saya sebutnya yang namanya I1 lah di sini. Nah, kemudian kita mau nyari VS gitu kan ya. VS baru bisa dicari. Nah, gimana carinya? Ya ini aja. Ini pakai apa ini? Ada yang tahu ini pakai apa? KVL ya. Kirchhoff Voltage Law. Jumlah tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0. Nah, misalkan ini saya buat loopnya di sini ya. Berarti kan min VS plus berapa? 1 dikalikan dengan I1. I1. Kemudian plus 3 kalikan dengan I3 gitu ya. Nah, kebetulan ini kita sudah tahu ya nilainya. Ini adalah VAB ya. VAB. Nah, jadi ini bisa ya, sebentar ini sama dengan 0, berarti kan VS sama dengan 1 kali I1 tambah dengan 3 gitu ya. VAB sama dengan 3 volt. Nah, ini I1-nya berapa? I1-nya kan sudah dapat 1,5 ya. Jadi sama dengan 1 kali 1,5 plus 3. Ya, kita dapatkan VS-nya 4,5 volt. Nah, gitu kan. Nah, kemudian tadi kita sudah buat di awal. Kalau kita pakai V0 sama dengan 1 volt, ternyata VS-nya 4,5. Gitu. Nah, sekarang kalau kita ganti VS-nya sama dengan 4,5,
V0-nya berapa. Nah, gitu aja. Ini kan sama juga perbandingan senilai ya. Jadi buat aja begini 4,5 gitu ya per 4 ya sama dengan 1 per X gitu. Ya, langsung buat aja per di sini. Nah, seperti itu. Sehingga X-nya adalah tadi adalah V0-nya kita dapatkan. Ini tinggal kali silang aja ya. Berarti 1 kali 4 per ini kali ya. 1 kali 4 per 4,5. Jadi dapatnya adalah segini. 888,9 milivolt. Udah, gitu aja. Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Ya, jadi sebagai kesimpulan pada analisis rangkaian menggunakan prinsip linearitas ya atau sifat linearitas rangkaian. Yang pertama, kita buat dulu asumsi ya. Pilihlah asumsi nilai yang sederhana, apakah arusnya atau tegangannya. Gitu ya. Dalam dua contoh tadi kita menggunakan arus dan tegangannya sama-sama 1 volt dan 1 ampere gitu. Ya, silakan dilanjutkan nanti ya latihannya sendiri. Oke. Yang kedua adalah prinsip superposisi. Nah, prinsip superposisi itu sebenarnya sangat sederhana sekali ya. Saya akan buat analogi aja. Analogi ya. Misalkan di sini ini seperti yang di fisika dasar ya. Saya suka buat analogi bau badan ya. Ini misalkan A sama B. Nah, kita ingin tahu berapa sih bau di sini. Bau di titik A gitu ya. Sorry, jangan A, ini sudah namanya A sama B ya. Misalkan bau di titik O misalkan, di titik O-nya di sini. Nah, kalau misalkan kita punya alat ukur yang jago ya, langsung aja Pak. Gimana caranya? Ya udah kita langsung lihat di sini aja berapa. Kita nggak peduli sumbernya ada berapa, A, B, ada berapa banyak, misalkan mau ada satu lagi C gitu ya. Langsung aja kita ukur di sini. Bisa nggak Pak? Bisa aja, nggak ada masalah. Nah, cuman di prinsip superposisi itu kita memisahkan sumbernya. Jadi misalkan, nah karena kita ingin tahu bau di titik O, maka caranya yang pertama, si B kita pindahin dulu, kita hilangin dulu. Nah, jadi saya ingin tahu kontribusi A terhadap bau di titik O itu berapa. Oh, ternyata misalkan ini bau itu saya sebut gini ya, bau di O. Jadi kan bau di O itu sama dengan bau akibat A ditambah bau akibat B gitu ya. Nah, jadi yang pertama saya hitung dulu bau akibat A. Nah, ketika kita menghitung akibat A, maka B-nya kita singkirkan dulu gitu. Nah, kalau sudah dapat ini ya, misalkan kita sudah dapat, nah baru selanjutnya kebalikan. Si A-nya kita hilangin dulu, baru kita hitung kontribusi B terhadap titik 0. Nah, barulah kita dapat baunya B. Nah, kemudian kita jumlahkan bau A tambah bau B gitu ya, sama dengan bau di sini. Nah, begitu adalah prinsip superposisi. Gimana? Bisa dimengerti prinsip superposisi pada rangkaian? Bisa, Pak. Ya, oke. Thank you. Kalau sudah. Yang lain? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah, Pak. Ya. Oke, kalau gitu kita lihat ya. Nah, ini silahkan coba dibuat dulu rangkaian ya. Biar ada coret-coretan untuk sama-sama kita kerjakan. Di sini dengan menggunakan prinsip superposisi, tentukan I0 dan V0 pada rangkaian di bawah ini. Ya, ini adalah I0-nya, ini adalah V0. V0 adalah tegangan di resistor 10 ohm. Sudah selesai menggambar rangkaiannya? Sudah. Sudah, Pak. Oke.
Nah, seperti biasa ya, agar mempermudah itu kita buat dulu note ya. Ini saya kasih nama note A sama note B. Nah, silakan kalian menambahkan note A dan note B pada rangkaian. Nah, kemudian ini kan adalah note tegangan terhadap suatu titik. Nah, titiknya adalah referensi yang ini ya. Jadi ini saya tambahkan ground aja di sini sebagai penanda referensi saja. Oke, kemudian nah kita mau menggunakan prinsip superposisi. Nah, coba lihat di sini kan ada 3 sumber ya. 6 ampere, 4I0 dan 30 volt. Nah, 6 ampere dan 30 volt ini adalah independen ya, sumber bebas. Nah, sementara yang 4I0 itu adalah sumber dependent ya, current source. Current source yang dependent. Nah, pada prinsip superposisi yang boleh dihilangkan itu hanya yang independent source ya. Yang dependent nggak boleh dihilangin. Saya ulangi, pada prinsip superposisi yang boleh kita hilangkan ya sementara ya, hilangkan sementara seperti analogi yang di atas tadi, itu adalah yang sumber independen ya. Kalau yang sumber dependent artinya dia bergantung pada suatu nilai, ini kan 4I0 ya, dia bergantung pada nilai 0, ini nggak boleh dihilangkan. Oke. Jadi di sini kita akan melihat bahwa ya misalkan pertama kita mau cari tegangan dulu ya, V0. Nah, tegangan V0 itu terjadi akibat kontribusi dari V1 tambah V2. Kok ada 2? Nah, ini penjelasannya sebagai berikut. V1 itu adalah tegangan akibat ada sumber arus 6 ampere. V2 adalah tegangan akibat sumber tegangan 30 volt. Gitu ya. Jadi tegangan di V0 akibat 2 kontribusi ini. Terus kenapa ini nggak kita masukkan di sini ada tambah V3 ya, karena sumber arus ini bergantung dari I0 yang di sini gitu. Ya, jadi cukup sumber utamanya adalah 6 ampere dan 30 volt ya. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari berapakah V1 dan berapakah V2. Oke. Jadi yang pertama kita mencari V1 terlebih dahulu. Ya. Nah, ingat tadi V1 adalah tegangan akibat kontribusi 6 ampere gitu. Tadi kan awalnya di sini ada 30 volt ya. Ya, di sini ada 30 volt tadi. 30 volt. Nah, 30 volt ini kita buang dulu. Kita buang. Nah, kita buang itu ya, kalau misalkan sumber tegangan, tolong dicatat ini ya. Sumber tegangan itu harus di short circuit, artinya dihubungkan. Ya, jadi tadi kan begini ya, kita copot dia terus kita hubungkan. Kenapa? Karena dia adalah sumber tegangan ya. Kalau sumber arus nanti kita open circuit. Saya ulangi ya. Kalau sumber tegangan itu di short circuit atau dihubungkan. Sementara kalau sumber arus itu harus di open circuit atau dibiarin terbuka. Oke ya. Jadi karena kita buang si 30 voltnya sementara ya dibuangnya, maka ini kita sebut namanya V1 sekarang. Tadi kan namanya V0 ya. Nah, sekarang kita kasih nama V1. Nah, arus yang mengalir ini namanya I1. Kemudian tadi kan ini 4I0, kita sudah ganti menjadi 4I1 ya. Nah, terus kita mau nyari sekarang, tugas kita apa tadi ya? Mencari V1. Nah, gimana cara cari V1? Nah, di sini saya gunakan yang namanya ini ya, nodal analisis ya. Jadi pada node A sama node B. Ya. Arus yang masuk di node A ya, ini pada node A, berarti arus yang masuk adalah 6, kemudian yang keluar adalah VA minus 0 ya. Ini minus 0 per 40 plus VA minus VB per 10. Ya, ini kalau kalian sederhanakan dapatnya begini ya, 240 sama dengan 5 VA minus 4 VB. Nah, ini saya buat jadi persamaan 1. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Eduner. Bagaimana, Pak, jika itu rangkaiannya itu rangkaian bertingkat, Pak? Maksudnya rangkaian paralel bertingkat, Pak.
Paralel bertingkat itu gimana maksudnya? Ada gambarnya nggak? Maksudnya Pak, ini ada di atas lagi gitu Pak. Di atas yang titik B itu Pak gitu. Oh, terus di atas itu ada sumber lagi? Iya betul Pak gitu. Ya, jadi begini intinya ya Edwiner. Jadi kalau misalkan ada, ini kan kebetulan kita mengerjakan rangkaian 2 sumber ya. Kalau misalkan nanti ada rangkaian 3 sumber, entah dimanapun tempatnya, nah berarti kan V0 tadi, kalau yang di soal ini kan cuma V1 plus V2. Nah, sementara kalau misalkan ada tambahan lagi 1 sumber, nanti jadinya V0 sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 gitu. Terus, ketika kita mencari V1, maka sumber yang lainnya harus dicopot dulu. Halo, Edwiner? Oh iya Pak. Jadi sumber yang lain harus kita copot. Jadi saya ulang ya, ketika kita mencari V1, maka V2 sama V3 harus kita copot dulu, kita hilangin. Baik Pak, paham. Ya. Berarti harus dijadikan 2 sumber. Maksudnya gimana nih? Jangan sampai salah persepsi ya. Joshua, halo? Halo Pak. Ya, coba bisa dijelaskan? Tadi kan Bapak bilang harus dicopot, itu kayak mana Pak? Kalau tiga ada 3 sumber harus dicopot 1 kayak gitu maksud Bapak? Kita harus sisakan 1. Jadi misalkan begini ya, ini saya buat 1 atau gini aja deh, apa namanya? Yang sekarang kita kerjakan dulu ini ya. Nanti saya akan buatkan 1 contoh yang sumbernya ada 3 gitu. Jadi nanti bisa kelihatan mana yang harus 2 sumber tadi harus saya hilangkan dulu ya. Begitu aja dulu ya. Baik Pak. Iya, biar apa namanya nggak kepotong-potong dulu. Bentar, ini tadi di mana nih? Ah, ini dia. Nah, tadi kan kita sudah pada tahap mencari V1 ya. V1 kita cari dulu ya. Jadi sumber yang 30 volt kita copot dulu ya. Kita copot, kemudian karena dia ada sumber tegangan tadi, maka kita short ya, kita hubungkan. Short circuit itu artinya dihubungkan. Kemudian kita mau mencari nilai dari V1 di sini ya. V1. Nah, kita gunakan nodal analysis. Jadi pertama kita cek untuk yang di node A. Nah, di node A tadi kita sudah dapat persamaan 1. Nah, kemudian kita coba lagi di node B. Nah, node B kan I1 sama dengan yang masuk ada 2 ya, I1 tambah 4I1 ya, ini yang masuk ke node B. Kemudian yang keluar adalah VB minus 0 ya. Tadi kan ini referensi di sini ya. VB minus 0 per 20. Makanya dapatnya yang ini. Ya. Kemudian nanti kalian selesaikan, dapatnya VB adalah 100I1. Nah, kemudian ini kan ada I1 ya. I1 ini harus kita buat dalam variabel A sama B. VA sama VB. Nah, kita lihat pada gambar. I1 itu kan arus yang mengalir antara node B sama node A sama node B. Jadi I1 sama dengan VA minus VB per 10. Ya. Nah, jadi di sini karena I1 sama dengan VA minus VB per 10, kita substitusi ke sini, ke I1. Ya, jadi substitusi dapatnya seperti ini. Nah, nanti kita dapatkan, silakan ya, nanti kalian kerjakan. Nanti VB itu dapatnya seperti ini. VB sama dengan 0,9091 VA. Nah, terus tadi yang di atas itu persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Ya, kita substitusi, nanti kalian kerjakan, dapatnya VA-nya adalah segini. Ya. 175,95 dan VB-nya adalah segini. 159,96. Nah, terus tadi kan kita mau nyari V1. Ya, kita mau nyari V1. Nah, V1 kan sama dengan VA minus VB. Kok bisa? Ya, lihat aja di gambar ya. Saya ambil dulu gambarnya, bawa ke bawah. Jadi, analisa yang kita lakukan ini adalah terbatas pada rangkaian yang ini aja. Khusus rangkaian sederhana ini aja.
Ups, ini dia. Nah, itu ya. Jadi V1 kan kelihatan ya dari gambar ya. V1 adalah VA minus VB. Ya, sampai sini jelas ya? Jelas, Pak. Oke, yang lain? Teman-teman yang lain? Sudah jelas, Pak. Sebentar Pak, saya ada itu Pak penyimpulan Pak, bahwasannya sumber tegangan yang kita hubungkan dan atau sumber arus yang dibuka itu agar bisa kita paham Pak, itu sumber tegangan dan sumber arus itu. Bagaimana agar bisa kita paham? Bisa diulangi? Halo, bisa diulangi pertanyaannya? Oh, maaf Pak, dari tadi saya bingung Pak. Seperti ini Pak, maksudnya di antara V1 dan V2 kan Pak harus ada yang itu kan Pak dihilangkan gitu seperti Bapak bilang. Betul. Nah, berarti yang dihilangkan itu kan Pak, jikalau itu sumber tegangan itu dihubungkan gitu. Betul. Baru kalau itu sumber arus dibuka. Gunanya itu agar kita mengetahui bahwa itu sumber tegangan dan sumber arus itu Pak. Jadi kalau kita ingin mencarinya lagi gitu Pak. Bentar, yang pertanyaan terakhir, gunanya gimana? Oh, itu memang ketentuan gitu Pak. Kalau misalnya sumber tegangan dihubungkan dan sumber arus dibuka gitu Pak. Begini loh, apa namanya? Contoh ya, misalkan kita punya baterai. Ya, kita punya baterai ya. Saya gambar real baterai. Nah, gimana caranya agar membuat baterai ini tidak berfungsi? Nah, gitu. Silakan dijawab, Edwiner. Saya mau buat baterai ini tidak berfungsi. Gimana caranya? Dihubungkan, Pak. Iya, dihubungkan antara kutub positif dan negatifnya. Tadi kan di sini ada positif dan negatif. Kita hubungkan. Nah, jadi maksudnya saya copot tadi itu adalah kita membuat agar sumber tersebut tidak lagi berkontribusi terhadap tegangan di sini. Gimana caranya? Ya sumber tegangan kita short, kita hubungkan. Begitu. Bisa dipahami, Edwiner? Bisa, Pak. Ya, sekarang kalau misalkan sumber arus, nah sumber arus nih. Nah, kalau sumber arus dihubungkan, ya dia kan malah arusnya akan jalan terus gitu loh. Terus gimana caranya biar arusnya berhenti? Ya kita potong. Nah, jadi kalau nanti yang V2 ini arusnya kita potong di sini. Jalurnya kita potong, itu yang saya sebut sebagai open circuit. Oke ya. Baik, Pak. Paham, Pak. Ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita mau mencari V2. Nah, tadi kan di gambar ini itu ada sumber ya. Tadi ya 6 ampere gitu ya, arahnya ke atas. Ini rangkaian lengkapnya seperti ini. Ya. Nah, ketika kita mau nyari V2, ingat tadi V2 adalah kontribusi akibat ini sumber 30 volt. Nah, maka kontribusi yang lain harus kita hilangkan dulu. Nah, hilangannya gimana? Ini kan sumber arus. Tadi yang barusan saya jelaskan ya. Kita open circuit, kita potong kabelnya gitu. Ini kan artinya sudah tidak arus sudah tidak mengalir lagi ya akibat 6 ampere ini. Nah, ini kan daripada gambarnya jelek begini saya hilangin aja lah. Nah, gitu ya. Jadi rangkaiannya seperti begini. Ini kabel ini juga kan nggak ada fungsinya. Jadi saya hapus aja. Ini saya hapus aja. Nah, jadinya rangkaiannya lebih sederhana menjadi seperti ini. Tadi titik A sama B ada di sini. Ya. Oke, sudah jelas ini untuk yang apa? Open circuit pada sumber arus yang 6 ampere? Jelas, Pak. Jelas. Yang lain? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, kalau apa malu-malu boleh ini ya, kolom chat ya, biar kelas kita aktif. Oke, kemudian nah kan kita mau nyari V2 sekarang. V2. Nah, V2 itu tegangan di 10 ohm. Ya paling gampang gimana caranya? Paling gampang ya kita cari I2 kan? Nanti I2 kali 10 sama dengan V2. Nah, sekarang berarti tugas kita mencari I2 dulu. Tuh. I2 gimana carinya? Ya, kita pakai nodal analisis saja. Ya, jadi di note C kita lihat ya. Nah, ini saya kasih arah arus ya. Ini terbatas untuk
rangkaian kita ini ya. Jadi kita gambarkan arah arusnya seperti ini. Kita definisikan baru nih arah arusnya. Jadi pada node C yang masuk adalah I2 sama yang arus yang ini ya. Kemudian semuanya masuk ya. Berarti 0 ya. 0 min VC per 50 ya. 50 dari mana? Dari 40 tambah 30. Ya. 40 tambah 10 ya. Mereka seri. Jadi plus 4I2 ini ya, 4I2. Nah, sekarang ganti nama jadi I2 ya, karena arus di sini adalah kita ganti namanya I2. Plus, nah ini kan negatif ya, jadi minus 30. Ya, ini tegangan tinggi kurangi tegangan rendah. Tegangan tingginya adalah minus 30. Ya. Kurangi yang rendah, min VC per hambatannya. Hambatannya 20. Sama dengan 0. Nah, kemudian dari gambar I2 ya, I2 adalah 0 ya dikurangi VC per 50. Ya, untuk apa kita buat ini? Untuk mengganti si I2 yang ada di sini. Gitu. Nah, jadi I2-nya udah nggak ada menjadi variabel VC. Nah, nanti kalau kita substitusi ya menjadi seperti ini ya. 0 min VC per 50 plus 4. Nah, ini adalah si I2 yang ini. Ya, kemudian ini sisanya yang ini. Sama dengan 0. Nah, ini kalau kita selesaikan, ini kan sudah dalam VC semua ya. Jadi VC kita dapatkan minus 10 volt. Ya, nanti boleh kalian lebih detail diselesaikan sendiri. Nah, kemudian tadi I2 itu kan sama dengan ini ya, 0 minus VC per 50. Nah, VC-nya tadi min 10. Jadi kita ganti ke dalam, dapatnya I2 adalah 0,5 ampere. 1/5 ampere. Sorry ya, 1/5 ampere. Nah, terus kita mau nyari V2 kan sebenarnya. Nah, V2 tadi kan kalau dari gambar, V2 kan adalah I2 kali dengan 10, gitu kan. I2-nya kita sudah dapat. Berarti I2-nya adalah 1/5 kali 10. Berarti V2 sama dengan 2 volt. Nah, gitu. Kemudian kita tinggal ambil kesimpulan yang di belakang. Jadi V0 tadi adalah V1 tambah V2. V1-nya 15,99 tambah V2-nya. Jadi jawabannya adalah 17,99 volt. Nah, ini adalah V0. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya anggap tidak ada pertanyaan ya. Tapi nanti kalau ada silahkan ya. Nah, kemudian I0 ya sudah. Kita lihat aja di gambar. I0 adalah V0 per 10. Ya, 17,99 per 10. Jadi jawabannya 1,799 ampere. Udah, selesailah. V0 dan I0. Gitu. Jadi coba saya lihat lagi ke gambar ya. Yang gambar utama, gambar atas. Nah, ini ya. Kan kita sudah jelas ya. I0 sama dengan V0 per 10. Oke. Itu materi untuk hari ini. Nanti yang materi tentang transformasi sumber akan saya bagikan aja ya nanti lewat di CIS. Saya belum buat untuk sesi yang sekarang. Tapi intinya begini ya. Kalau di transformasi sumber itu kita bisa transform gitu kan. Kalau di film Transformer itu kan mobil bisa berubah jadi robot. Robot balik lagi jadi mobil gitu kan. Itu namanya transformasi. Nah, pada rangkaian listrik kita juga bisa melakukan transformasi. Nah, yang ditransformasi apa? Sumber arus dan sumber tegangan. Jadi nanti kalau ketemu dengan ada yang seperti begini ya, plus minus ya, ini titik A sama B. Nah, ini kita punya namanya sumber tegangan ya yang dihubungkan secara seri dengan resistor. Nah, ini kita bisa transformasi gitu. Transformasinya bisa bolak-balik. Ya, jadi kita bisa ganti ini node A, ini node B tetap sama. Nah, kita bisa ganti dengan seperti begini. Nah, gitu. Ya, jadi ini adalah sumber tegangan, ini adalah sumber arus. Jadi kalau sumber tegangan secara seri, maka sumber arusnya akan secara paralel. Nah, ini yang disebut sebagai transformasi sumber. Gunanya untuk apa?
gunanya untuk untuk menyederhanakan permasalahan. Jadi ternyata kadang-kadang pada rangkaian itu lebih gampang kalau kita transformasikan baru kita selesaikan gitu. Lebih jelas nanti pada saat di contoh soal ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saat ini mungkin belum ada Pak, mungkin untuk mempelajari sendiri dulu Pak. Ya, oke, silakan, nggak apa-apa. Teman-teman yang lain, ini terutama yang keaktifannya masih belum banyak ini, kumpulin poinnya. Ada Ando, Daniel, Dionysius, Heru, Rayunus, Daniel Simbolon, Yosua, Talenta. Ini poinnya masih perlu banyak ini ditingkatkan ya. Jadi tolong bisa lebih aktif lagi ya pada sesi-sesi selanjutnya. Oke. Izin bertanya Pak. Oh, silakan, Edudar. Berarti Pak, untuk yang kita pelajari sekarang ini Pak, itu harus mempunyai 2 sumber ya Pak? Nggak harus. Sumbernya berapapun bisa, nggak ada masalah. Maksudnya Pak yang untuk superposisi ini Pak. Kenapa? Berarti itu harus terdiri dari 2 lebih harus ya Pak? Enggak. Jadi superposisi boleh nggak 3 sumber? Boleh, nggak ada masalah. Nanti saya akan buatkan satu contoh lah untuk yang 3 sumber ya. Maksud saya Pak, kalau misalnya kurang dari 2 sumber Pak gitu, itu tidak akan berhasil. Kalau cuman 1 sumber gitu ya udah berarti kan nggak perlu kita lihat kontribusi masing-masing. Memang si dia berkontribusi terhadap harus di situ gitu aja. Malah jadi lebih sederhana. Oke ya, semoga sesi online kelas hari ini bisa membantu ya dalam memahami kuliah rangkaian listrik ini ya. Sampai ketemu lagi di sesi yang lain. Silakan nanti boleh aktif juga ya di e-course ya, di ruang diskusi. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.